Masing-masing orang akan berbeda apa yang dia rasakan dari wirid yang dia rutinkan. Astaghfirullah 100 kali sebelum matahari terbit, la ilaha illallah 100 kali, dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Coba lihat Ustaz Abdul Somad, keberkahannya sampai seluruh dunia, gitu kan. Siapa tahu salah satunya adalah karena beliau merutinkan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu makhluk, tidak ada satu benda yang damping dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi makhluk yang mulia. Hari Senin sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Senin itu tidak ada keutamaan. Tiba lahir beliau, akhirnya hari Senin itu menjadi hari yang penuh kemuliaan. Dan bahkan kita berpuasa di hari Senin, berpuasa sunnah. Bahkan Rasul ditanya, kenapa ya Rasulullah berpuasa di hari Senin? Zaka yaum, karena hari itu wulidtu fihi, karena hari itu saya dilahirkan. Bulan Rabiul Awal, sebelum Rasul lahir, biasa-biasa baik bulan Rabiul Awal. Setelah Rasul lahir, seluruh muka bumi ini bergembira, bersorak ramai dengan kehadiran bulan Rabiul Awal. Mereka yang berbahagia dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali, termasuk mereka yang meninggal dunia dalam keadaan kafir pun, akan mendapatkan manfaat dari kegembiraannya karena pernah bergembira atas kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini ayat pendek, surat pendek, secara jelas menjamin keberadaan Abu Lahab beserta istrinya di neraka. Ini tabbat yada abi lahab wa tab. Tetapi khusus Abu Lahab, istrinya enggak, ini Abu Lahabnya saja. Khusus Abu Lahab, jika seandainya mimpi sahabat Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib benar, bahwa cerita Abu Lahab di alam barzakh sana, dia tengah disiksa, berhari-hari disiksa, tapi saat masuk hari Senin, siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditanya, kenapa wahai Abu Lahab, kenapa hari Senin bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya? Karena kata Abu Lahab, saya pernah bergembira karena lahirnya Nabi di hari Senin. Untuk itulah beliau punya budak, bukan beliau sebenarnya, dia punya budak. Abu Lahab punya budak, namanya Suwaibah, perempuan. Kata Abu Lahab, wahai Suwaibah, hari ini kamu merdeka. Saya lagi gembira dapat keponakan baru, namanya Muhammad, yang pada waktu itu masih jadi bayi. Istrinya ndak, karena istrinya tidak ada riwayat bergembira kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Suwaibah inilah yang menjadi orang pertama setelah ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah, yang menjadi tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam minum ASI. Dari Suwaibah ini baru kemudian nanti pindah ke Halimah Sa'diyah. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, setelah Rasul nanti menjadi nabi dan rasul, akhirnya kita semua yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini akhirnya menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat terbaik itu umat yang lain bagus, umat yang lain baik. Umat Nabi Isa bagus, umat Nabi Musa alaihissalam bagus, umat Nabi Nuh alaihissalam bagus, Nabi Ibrahim alaihissalam bagus. Tetapi yang paling bagus di antara seluruh umat ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini paling bagus, maka syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga paling bagus, paling sempurna, paling enak.
paling bagus, paling sempurna, paling enak. Ada kekhususan-kekhususan yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak pernah diberikan kepada umat yang lain. Alasannya karena keberadaan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Rasul SAW mengabarkan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi dan rasul itu ada fasilitas doa pasti makbul. Para nabi dan para rasul terdahulu sudah menggunakannya. Tapi kata Rasulullah, inni ikhtaba'tuha, tapi saya sengaja menyembunyikannya. Saya sengaja menundanya, tidak mau dipakai sekarang. Itu disiapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk nanti di hari kiamat menjadi doa, memberi syafaat untuk umat-umat beliau. Fahiya nailatun, dia pasti nanti akan kita dapatkan, asalkan khusus untuk orang yang meninggal dunia dan dia tidak melakukan syirik apapun. Dia meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, dan dia tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Muslim, ini hadis sahih yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama sekali yang akan dibangkitkan dari alam kubur. Lalu kemudian semuanya kita akan menuju padang mahsyar. Dalam saat menunggu hari penghitungan itu, orang sudah ribut, kapan dimulainya hari penghitungan ini. Menunggunya saja sudah sesuatu hal yang sangat berat. Datanglah kita semua nanti ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera saja dimulai hari penghitungan. Kata Nabi Adam, "Enggak, saya enggak berani hari ini." Lalu kemudian kita semua nanti akan mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nabi Nuh, engkau adalah bapak kami yang kedua. Tolong Nabi Nuh berdoa kepada Allah, segera saja dimulai hari penghitungan di padang mahsyar ini. Kata Nabi Nuh, enggak, saya enggak berani. Saya tidak berani hari ini. Lalu kemudian kita nanti akan mendatangi Nabi Musa. Sama kata Nabi Musa, saya tidak berani. Nanti kita akan mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita nanti akan mendatangi nabi-nabi yang lain sampai akhirnya kita semua akhirnya mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak. Beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sujud itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyeru, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, coba angkat kepalamu, wa qul yusma, coba ngomong apa kami dengar, wasfa' tu syafa', dan berikanlah syafaat, nanti akan kami kabulkan syafaatmu. Ini orang spesial sekali ini, sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah nanti manusia yang terbaik dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan lupa, salawat yang paling wajib kita lakukan adalah salawat dalam salat ibadah, salat 5 waktu kita. Salawat dalam zuhur, salawat dalam asar, dalam maghrib, dalam isya, dan dalam subuh. Ini kalau bisa jangan tinggal, karena dia menjadi rukun solat yang menentukan, yang juga menentukan sah atau tidak sahnya solat kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai. Pakai sayyidina Ustaz boleh, Ustaz? Boleh pakai sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolong kita sama-sama jago salawat ini, khususnya saat kita melaksanakan, khususnya salawat yang wajib kita salawatkan dalam ibadah salat 5 waktu kita sehari dan semalam. Mudah-mudahan kita semua dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aksiru alayyas salata, perbanyaklah berkirim salawat kepada saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna salatakum, karena salawat yang kalian salawatkan kepada Rasul itu diperlihatkan, ma'rudatun alayya, diperlihatkan. Gimana modelnya Ustaz?
Gimana Rasul tahu? Gampang sekali. Saya kadang-kadang berandai-andai. Ini sama seperti teknologi sekarang. Misalnya kita pengen tahu di mana titik kemacetan di Polda misalnya. Tiba-tiba kita zoom di Polda. Seret. Di mananya lagi titik kemacetan? Kita zoom lagi. Oh, ternyata kita tahu persisnya di sini ada titik kemacetan. Ini teknologi bumi ini. Atau kadang-kadang saya berandai, tiba-tiba banyak orang kirim WA kepada kita, teng masuk semua. Tiba-tiba ada WA yang paling banyak masuk, biasanya dia ada pada urutan pertama. Biasanya itulah yang akan kita klik pertama sekali. Klik siapa yang kirim WA banyak ini kan? Oh, ternyata ini misalnya Pak Haji Fadlah misalnya. Kenallah kita akhirnya, walaupun kita belum bertemu dengan Pak Fadlah, tapi karena Pak Fadlah sering kirim WA kepada kita, tiap hari kirim WA kepada kita, insya Allah dikenal. Begitu juga orang yang sering bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya Allah dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut kebanyakan bersalawat, jangan takut kebanyakan. Contoh 100 yang dicontohkan oleh Ustaz Abdul Somad, ini sebenarnya contoh dalam kategori sedikit sebenarnya 100 itu. Kalau ada yang mau menambahkan dengan 1000, silakan, asal istiqomah saja. 1000 sehari misalnya. Ya caranya dibagi 200 per sholat. 200 setelah sholat zuhur, 200 setelah sholat asar, boleh sebanyak-banyaknya. Jangan takut kebanyakan dalam berzikir dan dalam bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis Al-Adab Al-Mufrad, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan subuh ini insyaallah kita baca, ini sudah bagian terakhir. Setelah itu kita tutup dengan doa. Setelah itu nanti saya komunikasi dengan pengurus masjid, mau diapakan setelah ini, apa ganti kitab atau ganti hari atau ganti apa, nanti kita komunikasi lagi insyaallah. Mudah-mudahan dengan khotamnya kitab Al-Adab Al-Mufrad yang pada subuh kali ini akan kita baca, mudah-mudahan masih ada sisa-sisa yang kita ingat, masih ada keberkahan-keberkahan yang kita ingat, yang kita dapat dari ratusan atau bahkan ribuan hadis yang sudah kita baca. Ini 1000 hadis yang sudah kita baca ini. 1000-an hadis. Ini buku saya banyak coretan ini. Bukti bahwa kita pernah melalui ini semua. Walaupun ada beberapa hadis yang terulang, yang mungkin kadang-kadang kita lewatkan, tapi secara umum kita sudah berusaha membaca hadis Rasulullah SAW banyak sekali. Ukuran 1000 lumayan lah ukuran 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Ibn Shihab an Sa'id ibn Al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-sadidu bis-sur'ati." Bukanlah orang yang melawan itu orang yang mampu membanting lawan. Bukanlah orang yang melawan itu orang yang fisiknya kuat lalu kemudian dia berkelahi sama orang lalu kemudian orangnya KO. Bukan itu kata Rasul orang yang kuat. Innamas syadidu, orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu mengendalikan dirinya saat dia marah. Sebenarnya orang yang jago kelahi itu kuat sebenarnya, asalkan kelahinya pada jalan yang benar, itu kuat. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang sering menjadi utusan Rasul untuk fighting. Jadi dulu dalam tradisi orang berperang, sebelum satu kelompok menyerang kelompok yang lain, mereka head to head dulu. Misalnya berbaris, orang 100 di sini, orang 100 di sana. Sebelum dia ketemu head to head dulu. Siapa utusan dari kita? Pak Fadlah misalnya kan, maju ke sini. Siapa utusan dari sana? Nah, yang berdua ikut ini berbala dulu.
Ini yang saya sebut dengan head to head dulu. Dan utusan dari orang Islam paling sering itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini orang melawan ini. Orang melawan, orang kuat, ngolah pedangnya bagus. Mungkin kita silat kita jarang pakai pedang. Kadang pakai besi cabang gitu ya. Cabang besi, besi cabang. Bagus, yang bisa silat lanjutkan silatnya, yang bisa karate lanjutkan karatenya. Maksudnya dalam kondisi sesuai dengan momennya memang itu dibutuhkan. Tapi dalam kondisi sehari-hari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya, mampu mengendalikan dirinya saat dia marah. Tidak mungkin kita setiap hari bermuamalah dengan masyarakat kiri kanan, dengan masyarakat tetangga depan belakang, dengan sahabat satu pekerjaan selalu diselesaikan dengan fighting. Tidak mungkin itu, dan itu tidak bagus juga. Segala ada sesuatu kita selesaikan secara jantan misalnya, itu juga tidak bagus. Tidak bagus itu. Di mana tempat dia bobala, tidak bagus juga itu. Di masjid dia bobala, di luar masjid dia bobala, di parkiran dia bobala, di kantor dia bobala, di bandara dia bobala misalnya kan. Itu bukan orang yang kuat. Kata Rasul bukan seperti itu orang yang kuat itu. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya saat dia marah. Semakin dikit kita bobala, semakin bagus. Tapi bukan berarti penakut ya. Beda orang yang penakut dengan orang yang memang sengaja tidak mau bebala. Nah, ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Banyak sekali nasihat-nasihat orang kepada kita semua dalam berkehidupan rumah tangga. Jangan bebala, jangan main fisik. Jangan bebala, jangan main fisik. Kalau ada suami memukul istrinya, sebenarnya itu lawannya itu tidak apple to apple. Perempuan itu tidak usah kita pukul, kita diamkan saja sudah merasa. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya memang ada masalah di rumah tangga dan kita pengen memberi pelajaran kepada istri atau kepada suami, istri kepada suami, suami kepada istri, yang pertama sekali yang harus dilakukan itu apa? Fahjuruhunna fil madaji. Pindah tempat tidur. Biasa tidur satu ranjang, sekarang ada yang di ranjang, ada yang di lantai. Itu baik sebenarnya sudah sangat terasa. Ngapola lakiku ini tidur di bawah terus, inilah 2 malam kan? Ada yang salah cahaya ini. Itu cara memukulnya itu, fahjuruhunna fil madaji. Atau sebelumnya faizuhunna, dinasehati dulu, kalau bisa jangan cak ini, kalau bisa jangan cak ini. Kadang-kadang kekesalan kita dengan suami istri itu tidak tersampaikan. Suami kesal dengan istri, istri kesal dengan suami. Kadang-kadang menebak-nebak dulu ini, apalah kesalnya ini, tidak tersampaikan. Untuk itulah sampaikan, kalau lagi kesal sampaikan apa penyebabnya, supaya tidak tebak-tebakan tadi. Dan saya sebagai manusia biasa dalam hidup berumah tangga juga pernah menyampaikan itu. Maksudnya khawatir nanti istri tidak sampai terhadap apa yang kita kesalkan, akhirnya kita sampaikan benar-benar, saya itu sebenarnya begini, tapi karena begini akhirnya saya merasa agak kesel hari ini. Nah, kita sampaikan. Kalau itu tidak mampu mencegahnya, barulah kemudian fahjuruhu fil madaji. Nomor 2 ini sebenarnya sangat mujarab. Tidur tidak satu dipan. Apalagi kalau ada yang tidur di ruang tamu, satu tidur di kamar. Oh, itu terasa tidak enak itu. Nah, itu ma'asyiral muslimin, yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang selalu mampu membanting orang
fighting, tapi yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya saat dia marah. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan an Ibni Umar qala, dari Al Hasan dari Ibnu Umar, dari anaknya Umar radhiyallahu anhuma, qala berkata, ma min jur'atin a'zama indallahi ajran min jur'ati ghaizin qazamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah. Ini omongan para sahabat, ini quotes dari Ibnu Umar. Tidak ada satu tegukan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala selain satu tegukan seorang hamba yang meneguk marahnya karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita kesal nian, kita teguk kekesalannya itu. Tidak kita luafkan dengan banting-membanting, maka satu tegukan kemarahan itu, itulah tegukan yang paling besar derajatnya, paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menambah dari yang pertama tadi. Berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adi ibn Sabit an Sulaiman ibn Surat qala istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sulaiman bin Surat, sekali waktu ada dua orang laki-laki bertengkar di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertengkar. Faja'ala ahaduhuma yaghdab, yang satunya marah. Wa yahmarru wajhuhu, saking marahnya berubah warna mukanya, ini berubah jadi merah, jadi coklat, kelihatan beringas begitu. Fanazara ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi melihat orang itu, siapa yang marah itu, siapa yang mukanya sudah berubah itu. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong, inni la a'lamu kalimatan, kata Rasul, saya tahu ada satu kalimat, ada satu zikir, lau qalaha, kalau seandainya zikir ini diucapkan, la dhahaba hadza anhu, maka kalau yakin melalui zikir itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kemarahan itu akan pergi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zikir itu. Sederhana sekali zikir ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau lagi marah, coba ucapkan yang ini. Kesel, marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi bacanya pelan-pelan bae, supaya pergi setannya itu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalau dibaca pelan, mudah-mudahan makbul. Bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ini nak belago berarti. Bismillah nak belago itu kan. Bukan itu, bukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqama rajulun ila dzakar rajul faqala tadri ma qala? Kemudian ada orang yang menambahi setelah Rasul ngomong, kira-kira ada yang negur, "Hoi, tahu tak kau tuh yang diomongin Nabi itu apa?" Atadri ma qala? Ya, karena yang lagi marah ini mungkin tidak fokus ya. Akhirnya mungkin dia jawabnya juga tidak jelas. Akhirnya ditambahkan oleh para sahabat, tadi itu Nabi ngajari kalau lagi marah ini ucapannya supaya tidak marah. Qul, katakanlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini amalan sederhana. Hadis yang sama, An Sulaiman bin Surat, masih dari Sulaiman bin Surat, qala berkata, kuntu jalisan, saya pernah duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabbani, kemudian ada dua orang yang saling yastabbani, ini sebenarnya dua orang yang saling katoi, dua orang yang saling katoi, saling celah.
Mana tadi? Fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu. Salah satunya sudah merah mukanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul mengatakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma yajid. Saya tahu ada satu zikir yang kalau dikatakan maka akan pergi apa yang kalian dapatkan dari kemarahan itu. Faqalu lahu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, lalu kemudian orang-orang mengatakan, dengarkanlah ini Rasul mau mengatakan apa. Qala, kata Rasul, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah, sering-seringlah berlindung dari syaitan yang terkutuk. Terkutuk ya, bukan terkutut, bukan. Dulu ada acara Isra dan Mi'raj apa Maulid Nabi, terus ada yang ngaji. Setelah yang ngaji ini kemudian ada sari tilawahnya. Saya berlindung kepada Allah, kata yang sari tilawah ini, dari godaan syaitan yang terkutut. Oh, itu jamaah rame gitu. Bukan terkutut, terkutuk gitu. Terkutuk sama burung kan, burung terkutut itu. Terkutuk. Nirrajim. Setan ini yajri majrad dam, dalam hadis yang lain. Setan itu mengalir pada aliran darah manusia. Maka cara menghentikannya salah satunya adalah dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu salah satunya. Kalau masih belum mampu, nah baru nanti rubah. Kalau dalam posisi berdiri, duduk. Dalam posisi duduk di kursi, duduk di bawah. Masih nak marah juga, coba ke kamar mandi dulu. Coba dinginkan dengan air wudu gitu. Kalau sudah ngambil air wudu masih marah juga, berarti ini tidak ketulungannya ini kan. Alangkah besar godaannya kan. Coba salat 2 rakaat. Sholli sunnatal mutlak, salat sunnah mutlak. 2 rakaat rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Insyaallah lah ya kalau sudah salat itu ya. Tidak kau baru sudah salam kanan, salam kiri, nak apa kau? Tidak mungkin lah kan. Tak kau balik lagi kan. Insyaallah. Berikutnya, an Ibni Abbasin qala radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Ya, yang mimpi bertemu dengan Abu Lahab itu bapaknya Abbas. Ini anaknya Ibnu Abbas. Yang mimpi ketemu dengan Abu Lahab tadi Abbas. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allimu wa yassiru, ajarkanlah, wa yassiru, dan permudahlah. Maksudnya kadang-kadang kemarahan itu muncul atas dasar kita merasa orang tahu, tapi sebenarnya orang itu belum tahu. Misalnya dulu di zaman Nabi ada Badui. Ini Badui ini orang dusun. Melihat ada tempat yang agak bagus sedikit, dia masuki. Dia masuk ke arah belakang pojok. Lalu kemudian di situ dia kencing kan. Nah, ini marah galau sahabat Nabi ini, pegang-pegangan ini kan. Pegang-pegangan. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang lain ini sudah nak nangani kalau kira-kira, kata Rasul, jangan ditangani, biarkanlah dulu dia selesai kencing itu. Karena kalau ditangani sekarang pacak nyepat kemana-mana, dia pergi kemana-mana kan, dia berlari kemana-mana. Nah, ini Arab Badui. Dalam pikiran kita mungkin kita merasa tidak ada orang itu tidak tahu kalau ini masjid, tapi kalau dia tidak tahu kan aca juga kan. Jangan-jangan dia mengira ini bukan rumah ibadah, bukan. Jadi ini yang saya maksud dengan alimu. Sering-seringlah orang itu dikasih tahu. Kita nak marah dengan staf, nak kado staf tidak tahu. Siapa tahu memang dia tidak tahu kan. Kasih tahu dulu, ini. Sudah dikasih tahu masih salah, berarti memang kesalahan dia, bukan karena dia tidak tahu. Kalau ada orang yang salah karena dia tidak tahu, sebenarnya tidak boleh dimarahi, bahkan ngomong keras saja tidak boleh. Tidak kado, tidak tahu, awaklah besar tambahannya kan.
Memang enggak tahu nak mau mana lagi kan. Memang enggak tahu nih. Sekali waktu ini saya ada ngetes praktik ibadah mahasiswa. Enggak usah saya sebutkan mahasiswa mana. Coba kalau saya praktik ibadah. Sami Allahu liman hamidah katanya kan. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Uji dia nih kan. Rabbana apa tuh? Rabbana lakal hamdu. Bukan, Rabbana atina katanya kan. Rabbana atina. Saya yang ngetes anak mahasiswa ini praktek sholat itu, rasul nak marah sebenarnya kan. Ndak kado sebesar ini ndak tahu bacaan Rabbana lakal hamdu. Cuma kalunian dia ini ndak tahu kan, kalunian kan. Jadi sebelumnya kita kasih tahu dulu bacaannya Rabbana lakal hamdu. Coba ulangi dari awal. Praktik sholatnya tadi. Oh ternyata benar ya. Siapa tahu nih kan ada orang Islam atau mungkin dia baru masuk Islam kan kita tidak tahu juga kan. Akhirnya dia tidak tahu bacaan Rabbana lakal hamdu. Rabbana. Sebenarnya agak anak kesel juga sebenarnya bawaannya tadi. Nah, tapi akhirnya alimu kasih tahu dulu. Wa yassiru permudah. Yassiru ini permudah terhadap orang lain dalam urusan agama. Jangan menuntut maksimal, dan terhadap diri sendiri tuntutlah maksimal. Misalnya ada orang yang sholatnya masbuk, kita dengan orang yang sholat masbuk itu jadilah itu yassiru, boleh sholat masbuk, ada syariatnya. Tapi untuk kita kalau pacak jangan. Ini yang saya maksud dengan yassiru. Ada orang yang baca Qur'annya hanya di Ramadan saja, jadilah itu. Tapi kalau kita kalau pacak jangan. Ke orang lain jadilah itu, tapi ke kita kalau bisa lebih maksimal, lebih bagus. Orang lain tidak pernah sholat tahajud, tapi dia sholat subuh, alhamdulillah. Kita kalau bisa sesekali dalam seminggu adalah tahajudnya. Ini yasiru terhadap orang lain, konsepnya adalah memudahkan. Terhadap diri sendiri tuntutlah yang maksimal. Jangan terbalik, dengan orang lain kita tuntut maksimal, dengan kita gampang memaafkan. Kamu awas kalau tidak sholat berjamaah, pak buk kena hukum. Dia dewek kadang-kadang tidak sholat jamaah. Ini yang terbalik tadi kan. Terhadap orang lain dia nuntut maksimal, terhadap dirinya dia gampang sekali memaafkan. Ini terbalik. Alimu wa yasiru, alimu wa yasiru, alimu wa yasiru. 3 kali Rasul ngomong. Sering-seringlah dikasih tahu orang itu, kemudian permudahlah mereka sampai 3 kali. Wa iza ghadibta, dan kalau kamu marah faskut. Kalau kamu marah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyak diam saja. Kita marah dengan istri, tahu istri apa kesalahannya. Jangan gampang memfasilitasi marah dengan kata-kata, karena khawatir, ini terhadap istri terutama, karena khawatir kau inilah berapa kali diingatkan, kaget ku ceraikan. Nah, omongan ini sebenarnya omongan yang sangat sensitif. Makanya kalau marah dengan istri terutama, ini nasihat untuk saya pribadi, ini nasihat orang banyak kepada saya pribadi, jangan banyak omong. Keluar rumah makan pempek. Mudah-mudahan sejam 2 jam agak luntur juga marah, baru balik. Jangan difasilitasi dengan omongan. Wa idza ghadibta faskut, diam. 2 lagi nanggung, kita habiskan 2 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibn Ubaid al-Kindi an abihi qala sami'tu Aliyan yaqul li ibnil Qawwa. Saya mendengar Ali, sahabat Ali berkata kepada Ibnul Qawwa. Ini berarti perkataan sahabat. Hal tadri maqal al-awwal, kata Ali bin Abi Thalib, wahai Ibnu Qawwa, apakah kamu tahu apa nasihat orang-orang terdahulu yang sampai sekarang masih terjaga? Terus kata Ali bin Abi Thalib, di antara nasihat orang-orang terdahulu itu adalah ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah
sebagaimana porsinya saja. Cintailah kekasihmu itu jangan berlebihan, ala kadarnya. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma, karena khawatir kekasihmu itulah yang menjadi orang yang paling engkau benci pada suatu hari. Jadi kalau cinta itu jangan 100%. 75%. Aku senengnya dengan Ustadz, pokoknya 100% senangnya. Nah, jangan 100%. Kalau bapak-bapak senang dengan saya, jangan 100%. 70% jadilah itu. Karena khawatir nanti melihat hal-hal yang tak ada Ustaz saya melakukan hal ini. Mudah-mudahan tidak ya. Maksudnya siapa tahu akhirnya ilfil. Gara-gara ilfil itulah akhirnya menjadi orang yang 100% dibenci. Kepada siapa saja ini, tapi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beda. Kepada siapa saja. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kepada siapa saja cintailah, kalau bisa jangan terlalu 100%. Tapi orang tua bisalah 100% ya. Walaupun misalnya ada aib-aib orang tua, tetap kita terima atas dasar ya orang tua kita kan. Tapi yang lain sahabat segala macam, termasuk ustadz sebenarnya jangan 100%. Kiai, apalagi kiai baru, jangan 100%. Kiai lama taruhlah, kiai baru jangan. Kiai muda juga jangan 100%. Khawatir kaget banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Begitu kita ketahui, Masya Allah, nyesal aku selama ini. Melo idio, wujud dia kan, ujung Palembang. Kemudian bagi haunan ma, kalau kita benci dengan orang, bencinya ala kadarnya saja. Asa an yakuna habibaka yauman ma, karena bisa jadi orang yang kita benci itu jadi orang yang paling kita cintai. Dulu saya punya teman nak dijodoh-jodohkan, tak kado aku nak berbini dengan dia, kami serusun segala macam. Apa kau 4 tahun yang akan datang jadi nian dia. Jadi nian dia sudah ngomong besar nian, tak kado aku nak berbini dengan dia. Begitu sedusun kami sekecian bermain segala macam kan. Sekarang anaknya sudah 3 atau 4 anaknya kan. Jadi sekedarnya saja. Terakhir, An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la yakunu hubbaka kalafan, kalau kalian mencintai orang janganlah sampai merepotkan kalian. Wala bughduka talafan, dan kalau kalian membenci orang janganlah sampai kalian merusak orang. Faqultu kaifa zalik, macam mana itu? Qala idza ahbabta kalifta kalafas sabi, orang itu kalau seandainya dia mencintai orang seperti dia direpotkan oleh seorang bayi, itu sebenarnya agak berlebihan ya, kecuali dengan anak dewek, dengan bayi tadi. Kita kalau kehadiran seorang bayi repot, 100% repot. Bayi nangis, bayi nak makan, bayi nak kencing, bayi buang air, bayi ini segala macam. Repotnya gitu. Saking repotnya kadang-kadang awak kita dawek tidak terurus. Ini yang dimaksud dengan berlebihan tadi kan, berlebihan tadi. Saking seneng dengan orang, makan lupa, tidur tak nyenyak, solat kadang-kadang lupa juga, ini berlebihan. Wa iza abghadta ahbabta li sahibika talaf. Dan nomor 2, jika kita sudah membenci orang lalu kemudian ada kemunculan untuk merusak orang itu, merusak dirinya, merusak namanya, merusak anaknya, merusak istrinya, merusak keluarganya, merusak mobilnya, merusak rumahnya. Nah, ini namanya kebencian yang merusak. Kalau cinta jangan sampai terlalu direpotkan, kalau benci jangan sampai merusak. Aku tidak senang dengan bucin katanya, budak cinta. Aku tidak senang dengan ustadz itu. Ngapo dia ngomongnya kasar, terus senang ngapo? Ban mobilnya nak ku kempes gagal kan. Itu 4-4-nya akhirnya kempes galau. Jangan seperti itu, jangan merusak. Kalau benci jangan merusak. Nah, inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, kalau dalam hitungan hadis di sini 1322 hadis yang sudah kita baca di Masjid Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat, dan memang melihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
keberkahan kepada kita semua. Kita membaca kalam Rasul, kita membaca perilaku Rasul, kita membaca riwayat-riwayat dari para sahabat, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Imam Al-Bukhari yang dalam hal ini sudah mengumpulkan hadis ini dan sampailah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya mempertemukan kita, mengumpulkan kita dengan Imam Al-Bukhari, dengan para sahabat Nabi, juga dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أن أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mungkin kita tidak ada tanya dan jawab. Tanya dan jawabnya setelah kita tutup saja dan setelah kita salat sunnah 2 rakaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak.